puasa mutih itu sangat besar dan dahsyat daya dan keistimewaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, salah satu jenis puasa yang memiliki manfaat yang sangat dahsyat dalam dunia spiritual di Nusantara ini, salah satunya adalah puasa mutih. Apa kedahsyatan dan bagaimana cara melakukannya? Mari kita bahas secara runtut dan simak sampai akhir videonya supaya tidak gagal paham. Yang pertama, apa itu puasa mutih? Puasa mutih adalah salah satu ritual puasa yang berbuka dan sahurnya itu hanya menggunakan memakan nasi putih dan minumnya hanya dengan air putih saja. Dan biasanya dilakukan dengan jumlah beberapa hari tertentu seperti 3 hari, 7 hari, 21 hari, atau 40 hari. Lalu yang kedua, dari manakah sumber tuntunan tirakat puasa mutih ini? Nah, yang pertama, yang tertua atau lebih dahulu melakukan puasa mutih di Nusantara sebelum era masuknya Islam, para spiritualis Jawa kuno yang disebut dengan ajaran kejawen adalah yang mengajarkan tirakat puasa mutih ini. Mutih adalah bahasa Jawa yang artinya memutih, untuk membersihkan atau memutihkan jiwa. Lalu yang kedua yaitu dari ulama sufi atau tuntunan spiritual tasawuf yang akrab dengan sebutan ajaran thorikoh, yang biasanya itu dituangkan tuntunannya dalam kitab-kitab ilmu hikmah. Lalu sekarang yang ketiga, apa tujuan dari puasa mutih? Di antaranya adalah yang pertama, dari sisi spiritual, untuk meningkatkan daya batiniah, daya ruhani, pembersihan diri dari nafsu-nafsu yang buruk di dalam hati, agar kepekaan batin menjadi meningkat, agar cahaya ruhani dalam diri semakin terpancar, sehingga berperilaku selaras dengan tuntunan ketuhanan dan juga selaras dengan alam semesta. Lalu yang kedua, dari sisi hikmahnya, tujuannya agar tercapai apa yang menjadi hajat dan tujuan. Jadi bisa diibaratkan puasa mutih ini adalah sebuah proposal pengajuan serius yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar hajat dan tujuan seseorang cepat dikabulkan. Berikutnya yang keempat, apa manfaat dan keajaiban dari puasa mutih? Yang pertama, untuk membangkitkan ruhani sehingga akan meningkatkan derajat dan kemuliaan dalam hidup secara spiritual. Yang kedua, untuk mengendalikan dominasi hawa nafsu di dalam diri, untuk membersihkan hati agar mencapai kebersihan hati dan ketenangan diri di dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiganya, untuk menetralkan racun dan juga penyakit di dalam tubuh sehingga daya tahan tubuh menjadi meningkat dan tubuh menjadi semakin sehat. Berikutnya yang keempat, yaitu untuk tercapainya hajat. Nah, dengan puasa mutih, hajat dan apa yang menjadi tujuan akan jebol, akan tembus kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu hajat kerezekian, seperti untuk melancarkan usaha, bisnis, dan juga jabatan, atau untuk hajat perkhodaman seperti menarik khodam-khodam tertentu misalnya, atau untuk hajat keilmuan seperti meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu apapun.
atau juga untuk hajat sosial seperti pengasihan atau mahabbah supaya dicintai dan disukai banyak orang ketika menjadi pemimpin misalnya, atau supaya pasangan menjadi takluk, harmonis dan lain-lain. Dan semakin lama durasi dalam melakukan tirakat puasa mutihnya, daya dan kedahsyatannya pun akan semakin besar tentunya. Karena puasa mutih termasuk pengorbanannya berat bagi masyarakat umumnya. Karena apa? Kita itu mampu dan terbiasa untuk makan apa saja dan tersedia, tetapi malah memilih memakan nasi putih dan minum air putih saja. Berarti kita berani tidak memanjakan atau berani untuk tidak menuruti keinginan dan kebiasaan-kebiasaan nafsu kita. Itulah yang menjadi poinnya sehingga puasa mutih itu sangat besar dan dahsyat daya dan keistimewaannya. Lalu yang kelima, bagaimana cara-cara untuk melakukan tirakat puasa mutih? Nah, urutannya yang pertama, sebelum melakukan puasa mutih haruslah diawali dengan membersihkan jasmani dahulu, yaitu dengan melakukan mandi tentunya. Mandi dilakukan pada sore hari sebelum malam pertama berpuasa. Setelah mandi utamanya menggunakan wewangian atau minyak wangi seperti minyak misik, minyak seribu bunga, dan yang lain-lain. Lalu urutan yang kedua, berniat puasa mutih. Niatnya seperti ini, niat ingsun poso mutih krono Allah Ta'ala. Artinya, aku berniat puasa mutih karena Allah Ta'ala. Nah, kalau versi panjangnya seperti ini, niat ingsun poso mutih supaya putih lahir lan batinku, putih kaya banyu suci, kabul opo kang dadi kajatku krono Allah Ta'ala. Artinya, aku berniat puasa mutih agar menjadi putih lahir dan batinku, putih seperti air suci, terkabul apa yang menjadi hajatku karena Allah Ta'ala. Boleh juga dikhususkan hajatnya, jika itu misalkan diniatkan untuk kelancaran rezeki, untuk jabatan atau pengasihan dan lain-lain. Dan niatnya tadi dibaca setelah waktu maghrib dan selambat-lambatnya diucapkan setelah melakukan sahur sebelum subuh. Lalu urutan yang ketiganya, melakukan berbuka puasanya dan sahurnya hanya dengan memakan nasi putih dan minum air putih secukupnya. Dan dari waktu maghrib sampai waktu sahur itu tidak makan dan tidak minum apapun. Begitu juga dari waktu sahur sampai tiba waktu berbuka puasa. Tetapi jika tidak kuat melakukan yang seperti itu, boleh juga dari waktu berbuka sampai sahur itu memakan makanan, tetapi tetap hanya memakan nasi putih dan air putih saja minumnya. Dan puasanya dilakukan sejak dari sahur sampai waktu berbuka puasa. Lalu urutan yang keempat, puasanya dilakukan sesuai dengan arahan orang yang memberikan amalan. Entah dengan cara melakukan puasanya itu 24 jam hanya sehari semalam, 3 hari, 7 hari, 21 hari maupun 40 hari. Jadi manut atau mengikut sama arahan gurunya. Harus berdasarkan bimbingan, jangan melakukan puasa mutihnya semaunya sendiri, karena itu berbahaya jika tanpa melalui pembimbing atau guru. Lalu urutan yang kelima,
Selama berpuasa mutih, itu membatasi interaksi dengan orang lain dan mengisi dengan kegiatan ibadah seperti memperbanyak zikir dan sholat. Biasanya kalau dalam kejawen itu diisi dengan mengasingkan diri, bermeditasi, dan bertapa. Lalu urutan yang keenam, saat penutupan hari puasa yang terakhir itu diikuti dengan melakukan sedekah semampunya. Nah, sedulur, itulah keajaiban dan tata cara puasa mutih. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, monggo silahkan tulis saja pada komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.